Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabarnya? Masih di rumah aja kan? Saya Familia Dwi Prayudati, mahasiswa PI semester 6 UMJ. Oke, baik teman-teman. Di sini saya mau sedikit jelasin tentang Al-Quran Kitabku pada mata pelajaran Quran Hadis MA kelas 10. Semoga sedikit membantu teman-teman. Tetap di rumah aja ya. Langsung aja yuk. Oke, di sini saya mau kasih tahu dulu beberapa poin peta konsepnya. Yang pertama ada memahami pengertian Al-Quran, yang kedua ada nama-nama Al-Quran, yang ketiga ada perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Langsung aja yuk ke poin yang pertama, memahami pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Qoro'ah artinya membaca dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, maka kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul maqru'un yang artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya juga digunakan untuk kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi. Di antaranya, perbedaan pendapat ini bukan sesuatu yang bersifat prinsipil. Justru perbedaan pendapat ini bisa saling melengkapi satu sama lain, sehingga jika pendapat ini digabungkan, maka pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan lebih komprehensif. Yang pertama ada dari pendapat Syekh Muhammad Hudari Beg, yang kedua ada dari Subahi Salih, yang ketiga ada Syekh Muhammad Abduh. Langsung aja yuk. Syekh Muhammad Hudari Beg dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua dari Subahi Salih mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Yang terakhir ada dari Syekh Muhammad Abduh mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Oke, poin yang kedua di sini ada nama-nama Al-Quran, yaitu ada Al-Quran, yang kedua ada Alkitab, yang ketiga ada Al-Furqan, yang keempat ada Az-Zikr, yang terakhir ada At-Tanzil. Langsung aja ke poin yang pertama, pengertian poin yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua ada Alkitab. Al-Quran sering disebut juga Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga diartikan yang ditulis, sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pada Alkitab sebagaimana nama bagi Al-Quran. Yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya pembeda di sini yaitu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama dari Al-Quran. Yang keempat ada Az-Zikr. Az-Zikr berarti pemberi peringatan. Maksudnya memberi peringatan yaitu memberi peringatan
apapun kepada manusia dan alam jagat raya. Yang terakhir ada at-tanzil, artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan di sini yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah kita udah sampai ke poin yang terakhir, yaitu bagaimana sih perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Oke, Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidahnya. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur, karena Al-Quran sudah ada tuntunannya berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Al-Quran juga ada tuntunan terkait ibadah, berisikan ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, dan zakat dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pun, kita juga harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebagaimana Al-Quran telah memberikan tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah datangnya dari saya, jika kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and don't forget stay safe and stay at home.